not a pussy. Scene berawal dari seorang pria, sebut saja namanya Caluk. Si Caluk sedang jengkel dengan mamaknya karena mengganggu dia lagi enak-enak dengerin musik. Hey, honey. I didn't know you would be. Si Caluk kesal karena dia butuh tidur, mamaknya terlalu berisik saat main dayung dengan selingkuhannya. I really need to get some sleep. TJ. He works at the bank. Si Caluk pun pergi ke pasar malam dengan teman wanitanya bernama Michelle. Saat lagi lihat-lihat wahana, Michelle berjumpa dengan mantannya, sebut saja Peyek. Peyek juga bersama temannya bernama Cekikikan. Used to love jerking it. Now you jerk. Mereka pun mencoba permainan lempar bantal ke dalam tong, siapa tahu aja dapat kipas angin. Lemparan Peyek selalu masuk, karena Peyek dulu jago lempar mangga tetangga sebelah. Lemparan terakhir pun dikasih si Caluk, karena si Caluk kalau siang aja disuruh tidur sama mamaknya, lemparan dia pun meleset. Number 3? Saat lagi enak-enak isap permen, Michelle tiba-tiba melihat hal aneh. I'm good. Karena capek muter-muter, mereka pun membeli bir dan istirahat minum bersama. Si Peyek juga mengejek Caluk banci, karena si Caluk minum bir seperti meminum soya, si Caluk pun meminta rokok yang Peyek tawarkan meski baru sekali tarik sudah ngejim. Like a pussy? Go ahead, hand it over. Saat rokok dah separoh, si Cekikikan tiba-tiba teringat Laura sang adik Michelle yang hilang di penitipan. We should do a toast to Laura. Si Cekikikan pun menjelaskan kepada Caluk, adik Michelle pernah hilang di penitipan anak secara misterius, jasad sang adik juga tak ditemukan oleh polisi. Laura was there, and then... No one... Si Peyek pun mengajak semuanya untuk mendatangi rumah penitipan itu, meski penitipannya udah kosong tapi masih ada seorang nenek dan kakek penghuni rumah itu. We can't get her to confess that old hag suffer. Oh yeah. I'm feeling it. Selepas minum, mereka pun langsung bergegas menuju rumah tersebut. They shut down her daycare, but they never found Laura's body. Setelah sampai tujuan, mereka pun melempari batu rumah itu sebagai pelampiasan untuk hilangnya Laura. Karena Caluk biasa minum susu pagi, dia pun gak berani melempar rumah tersebut. I'm sorry. Michelle berteriak pergi takut nenek Ronggeng bangun, saat mereka lari, tiba-tiba. Move your ass. Oh shit! Nenek Ronggeng menghadang mereka dengan wajah keriputnya, nenek Ronggeng marah karena mereka merusak rumahnya. This is trespassing. You are lucky my husband is not here. He would shoot you right. Nenek Ronggeng bilang bahwa dia tak takut dengan mereka, justru merekalah yang harus takut kepadanya. I'm not afraid of you. Very, very afraid of me. Nenek Ronggeng pun menyuruh mereka pergi dari rumahnya. Now get out! Scene beralih kepada nenek Ronggeng yang lagi galau, bukan karena TikToknya gak FYP, melainkan galau karena dia kesepian semenjak anaknya meninggal. The children? But it's all gone. Sang suami pun berusaha menenangkan sang istri agar dia tidak mendalami masa lalu. Was to be with you forever. And I am. Nenek Ronggeng masih meratapi masa lalunya di atas kursi goyang, dia melamun dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Sang nenek pun langsung kemasukan setan dan gantung diri. Scene beralih kepada Caluk yang lagi menyantap sarapan roti di pagi hari.
Si Caluk nampak resah di pagi itu, sang ibu pun menanyakan apakah si Caluk baik-baik aja. Fine, Ma. Si Caluk resah bukan karena kalah slot, melainkan dia resah karena saat lihat koran nenek Ronggeng yang mereka datangi semalam mati gantung diri. Malam harinya si Caluk berdebat perihal peristiwa yang dilakukan mereka malam itu. What if we were the reason? Didn't do anything. And if anybody asks, you keep your mouth shut. Or what? You're gonna throw... Michelle pun melerai si Caluk dan mencoba mendinginkannya. I like that about you. Yeah, we're good. Scene beralih kepada sang suami Nek Ronggeng yang menelpon si Caluk untuk datang ke rumahnya bersama teman-temannya. Hello, Christopher. Besok malamnya mereka langsung datang ke rumah Nek Ronggeng dan langsung disambut suaminya. Karena aneh, Michelle pun mempertanyakan apa tujuan mereka dipanggil ke rumahnya. We're not going anywhere with you until you tell us why we're here. Patience is a virtue. Si Cekikikan nampak takut dengan isi rumah Nek Ronggeng yang menyeramkan sembari jalan ke ruang tamu untuk duduk. Have a seat. Sang kakek Sugiono alias suami Nek Ronggeng, memanggil mereka karena wasiat dari Nek Ronggeng. Included you in her will. Us. Di dalam surat itu, Nek Ronggeng ingin mereka mengikuti permainan yang dia buat. Permainannya hanya menelpon dalam waktu 1 menit, jika berhasil mereka dapat uang dan jika tidak mau mereka akan dilaporkan polisi. Good. Well, the game's simple, really. There's in the study at the end of the hall. One at a time. You call it. You stay on the phone for $100,000. You're calling Edith. Okay, now that's crazy. Karena terlihat tangguh si Peyek pun dapat jatah pertama. Such a tough guy. Well, that wasn't creepy at all. Dengan percaya dirinya dan demi uang juga, Peyek langsung calling Nek Ronggeng. What is it that I can do for you? Si Peyek langsung dibawa ke dunia lain oleh Nek Ronggeng. Dia masuk ke peristiwa-peristiwa di rumah itu sebelumnya. Di rumah itu dulu ada kekerasan ayah terhadap adik kakak hingga mereka meninggal. Sang Peyek pun mengalami hal tersebut. Ayah kedua bocah itu sering mabuk dan menghajar mereka. Di film ini dialah pengganti bocah itu, rupanya telepon tadi membawa penelponnya ke dunia lain. Setelah Peyek sudah ke langit alias mati, alarm pun berbunyi. Sekarang giliran si Cekikikan yang mendapat urutan kedua. It's my turn. Wait. I am not. Meski ragu si Cekikikan langsung menelponnya. I'm everywhere. And that Ternyata, si penelpon adalah Nek Ronggeng. Si Cekikikan langsung menjadi adik dua bocah itu tadi dan juga mati seperti kisahnya. Do anything about it. Bel berbunyi lagi, sekarang giliran si Caluk. Meski dia heran mengapa orang itu tidak keluar, si Caluk tetap melakukan tantangan ini. It's your turn. Si Caluk langsung dialihkan kepada kisahnya dulu bersama kekasihnya yang sudah hamil besar. Kekasihnya ingin segera menikah namun Caluk masih belum siap. Sang kekasih pun bunuh diri. now is the right time. I'm already showing. If you can't support me, then Sarah. Kekasih Caluk kembali menghantuinya dengan wujud mengerikan. Si Cekikikan juga sudah menjadi hantu. Beruntung si Caluk cepat mematikan teleponnya, dia akhirnya tidak ikut terbunuh seperti yang lainnya. Sebelum Michelle ikut menelpon,
Caluk langsung memberitahunya bahwa semua ini adalah jebakan. But it's just a trap. Kakek Sugiono berbuat ini karena sakit hati kekasih Nekronggeng bunuh diri gara-gara diteror mereka malam itu. In this world, Dutch. Michelle dipaksa mengangkat telepon Nekronggeng oleh Kek Sugiono dengan menodongkan senjata. Si Kaluk langsung menembak Kek Sugiono hingga KO. Get on the phone. Saat ingin berlari, Nekronggeng menghadangnya dan bilang bahwa dia juga akan mati akibat perilakunya. You and your stinking little friends, you are all gonna suffer! Michelle pun mati dengan dedemitnya Nekronggeng yang imut tapi menghisap darah. Scene pun berakhir dengan Caluk yang benar-benar menyesali perbuatannya. Caluk lalu keluar dari dunia lain punya Nekronggeng, dan Nekronggeng pun kembali di habitatnya. Terima kasih telah setia bersama Movie Plot. Sampai jumpa, salam mager alias mancal pager.